Kode misterius Sintayong, mereka bermain dengan hati dan mental juara. Selamat untuk kemenangan luar biasa ini. Sampai jumpa di ronde keempat, isyarat kembalinya STY ke Timnas Indonesia. Kadek Arol sebut Timnas U23 Indonesia calon raja ASEAN, media Vietnam panas. Timnas U23 Indonesia lawan Vietnam di final. Waktunya Gerald Vandenburg balaskan dendam Sintayong. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kode misterius Sintayong, mereka bermain dengan hati dan mental juara. Selamat untuk kemenangan luar biasa ini. Sampai jumpa di ronde keempat, isyarat kembalinya STY ke Timnas Indonesia. Nama Sintayong kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu tiba-tiba memberikan ucapan selamat kepada skuad Garuda Muda yang sukses melaju ke final turnamen Asia U23. Disertai dengan kalimat yang mengundang tanda tanya besar, tunggu saya di ronde keempat. Ucapan itu ia sampaikan dalam wawancara dengan salah satu media olahraga Korea Selatan usai menyaksikan laga dramatis yang dimenangkan Timnas Indonesia U23 lewat permainan penuh determinasi dan strategi tinggi. Meskipun singkat, pernyataan Sintayong langsung memicu spekulasi luas tentang kemungkinan dirinya kembali terlibat dalam proyek jangka panjang Timnas Indonesia, terutama skuad senior. Saya sangat bangga melihat semangat dan performa anak-anak muda Indonesia. Mereka bermain dengan hati dan mental juara. Selamat untuk kemenangan luar biasa ini. Sampai jumpa di ronde keempat, ujar Sintayong dengan nada penuh emosi. Pernyataan ini sontak memunculkan tanda tanya di benak publik. Apa maksud dari ronde keempat yang disebutkan oleh sang pelatih? Apakah ini sekadar metafora untuk memberi semangat atau sebuah kode keras tentang rencana comeback? Sintayong dikenal sebagai sosok pelatih yang tidak hanya tegas dalam strategi, tetapi juga kerap menyampaikan pesan-pesan simbolik dalam ucapannya. Banyak pihak menilai bahwa ronde keempat merujuk pada fase baru dalam kariernya bersama Indonesia. Setelah sebelumnya melalui 3 fase penting membangun fondasi tim muda, mengantar timnas senior bersaing di level Asia Tenggara dan kualifikasi Piala Dunia, serta mengembangkan generasi emas U23 yang kini mulai menanjak di panggung Asia. Kedekatan emosional antara Sintayong dan para pemain muda yang kini menghiasi timnas U23 menjadi alasan utama mengapa spekulasi kembalinya ke skuad senior semakin menguat. Sebagian besar pemain yang bersinar saat ini pernah merasakan tangan dingin pelatih asal Yeongdeok itu dalam berbagai tahapan pengembangan dari U19 hingga U23. Media sosial pun ramai dengan tanggapan netizen. Tagar hashtag #ronde 4 sempat menjadi trending topik di Indonesia, diwarnai harapan agar PSSI membuka kembali pintu bagi pelatih yang selama 5 tahun terakhir menjadi simbol reformasi sepak bola nasional. Banyak yang menyebut bahwa Shin adalah sosok yang pantas kembali menangani timnas senior, mengingat fondasi yang ia bangun kini mulai menunjukkan hasil nyata. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI terkait ucapan Sintayong tersebut. Federasi masih fokus mendampingi timnas senior yang tengah mempersiapkan diri untuk fase lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih kepala untuk tim utama pun belum diumumkan secara permanen, membuat wacana kembalinya Shin terbuka lebar. Beberapa pengamat menilai bahwa momen ini bisa menjadi titik balik bagi PSSI untuk mempertimbangkan opsi terbaik dalam menyambut era baru sepak bola nasional. Apalagi performa timnas U23 yang kini meroket ke final merupakan buah dari program jangka panjang yang dirancang di era kepelatihan Sintayong.
Strategi pressing tinggi, disiplin, taktik, dan karakter pemain yang lebih profesional semuanya tidak lepas dari pengaruh sang pelatih asal Korea. Bukan hal baru bagi pelatih untuk kembali setelah jeda. Di berbagai negara, nama-nama besar seperti Luis Felipe Scolari, Didier Deschamps, hingga Marcelo Bielsa pernah kembali membesut tim nasional setelah masa rehat. Jika benar Shin berniat kembali, maka ini bisa menjadi salah satu momen comeback terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Apakah PSSI akan menangkap sinyal itu? Ataukah ini hanya menjadi pesan nostalgia dari seorang pelatih yang masih mencintai tim yang pernah ia besarkan? Satu hal yang pasti, ucapan tunggu saya di ronde keempat telah membuka ruang diskusi, harapan, bahkan mimpi baru bagi publik sepak bola Indonesia. Mimpi bahwa kisah Shin Tae-yong dan Garuda belum benar-benar usai. Bahwa ronde berikutnya masih menanti dan mungkin akan lebih dahsyat dari sebelumnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Kadek Arol sebut timnas U23 Indonesia calon raja ASEAN, media Vietnam panas. Kapten timnas U23 Indonesia percaya diri bahwa Indonesia adalah calon raja di Asia Tenggara. Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Thailand pada babak semifinal ASEAN Cup U23 2025 Jumat dalam kurung 25/7. Pertandingan ini berjalan alot sehingga harus dilanjutkan dengan babak adu penalti. Hasilnya Muhammad Ardiansyah sukses menepis penalti terakhir dari Thailand sekaligus membawa Indonesia menuju ke final. Kadek Arol bangga dengan prestasi yang mereka catatkan sejauh ini. Mengalahkan Thailand tentu bukan hal yang mudah dan harus mendapatkan apresiasi positif. Satu pertandingan lagi, Garuda Muda akan mendapatkan gelar juara dengan mengalahkan Vietnam. Kita berhasil menang di semifinal dengan Thailand lewat adu penalti. Terus dukung kita, semoga jadi juara, kata Kadek Arol seusai laga. Menariknya, pemain asal Bali United ini juga berbicara tentang tim terbaik di ASEAN. Kemenangan atas Thailand menjadi bukti bahwa Indonesia tetap jadi tim yang bisa dipandang remeh. Bahkan dia dengan percaya diri menyebutkan bahwa mereka adalah generasi yang siap menggeser tahta Thailand sebagai Raja Asia Tenggara. Mungkin singkat saja, mereka dalam kurung Thailand mungkin Raja Asia Tenggara. Tapi kita Indonesia calon Raja Asia Tenggara, tegas Kadek. Komentar ini kemudian mendapatkan sorotan di Vietnam. Media lokal News menilai bahwa ini adalah sebuah pernyataan besar sekaligus sinyal kebangkitan Indonesia. Vietnam memang sudah beberapa tahun terakhir menjadi simbol kekuatan di Asia Tenggara. Namun Indonesia akan jadi penantang serius dan siap berebut posisi tersebut. Generasi muda di timnas akan berjuang keras untuk bisa membuktikan diri di lapangan bahwa mereka memiliki kualitas. Kadek Arol menegaskan bahwa tim Nusantara siap mengubah tatanan sepak bola di kawasan. Generasi baru pemain Indonesia tengah bermunculan dan diharapkan menjadi bintang di masa depan, ungkap News. Tentunya hal ini belum terbukti karena laga final baru akan digelar pada Selasa mendatang dan tuan rumah akan benar-benar serius mengejar gelar juara. Ini merupakan kesempatan bagi tim tuan rumah untuk mewujudkan impian mereka meraih gelar juara di turnamen ini. Sementara itu, timnas U23 Vietnam berpeluang meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, mengukuhkan posisi terdepan mereka di kawasan ini, tutupnya.
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Timnas U23 Indonesia lawan Vietnam di final. Waktunya Gerald Vandenburg balaskan dendam Shin Tae-yong. Timnas U23 Indonesia memastikan diri akan bertarung di final ASEAN Cup U23 2025. Kepastian ini hadir setelah Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Garuda Muda yang tampil dominan gagal mencetak gol pada babak pertama dan memaksa Thailand bermain seri dengan skor 1-1 di akhir babak kedua. Tentunya mentalitas pasukan Gerald Vandenburg cukup teruji karena kali ini mereka bisa mengalahkan salah satu kekuasaan Asia Tenggara. Laga final akan mempertemukan Indonesia dan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 29 Juli 2025. Diprediksi pertandingan akan berjalan ketat karena rivalitas kedua tim yang mulai memanas. Bagi Gerald Vandenburg tentu ini jadi debut yang solid setelah bertugas sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Sejauh ini dia mencatatkan 3 kemenangan atas Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Satu hasil imbang terjadi saat mereka berhadapan dengan Malaysia di laga pamungkas fase grup. Ini menjadi final ketiga Indonesia yang sebelumnya terjadi tahun 2019 dan 2023. Menjadi juara tentu akan melengkapi rekor-rekor Gerald bersama Garuda Muda. Melihat lebih jauh, ini akan jadi pengulangan pada final ASEAN Cup U23 2023. Saat itu Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong bertemu Vietnam di laga puncak. Pertandingan yang digelar di Thailand tersebut berjalan ketat dengan skor 0-0 dan harus dilanjutkan dengan babak adu penalti. Hasilnya, Garuda Muda kalah setelah Golden Start unggul dengan skor 6-5 di babak penalti. Ini jadi kekalahan paling menyakitkan Shin yang selangkah lagi hampir mempersembahkan trofi bagi timnas. Namun hal tersebut menjadi pelecut karena mereka bermain apik di Piala Asia U23 2024 dan hampir lolos ke Olimpiade pada tahun yang sama. Jelang laga final, Gerald tentu bisa sedikit bernafas lega meski pertandingan melawan Vietnam tetap akan berat. Minimal ada puluhan ribu supporter yang siap memberikan dukungan dari tribune dan ini jadi suntikan motivasi bagi Garuda Muda. Selain itu, performa Indonesia juga cukup baik dan ini jadi modal penting untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Tantangan utama saat ini ada terkait pemulihan karena banyak pemain yang menderita saat pertandingan melawan Thailand. Saat ini mereka hanya berjarak 3 poin dari gelar juara sekaligus menjadi trofi kedua setelah tahun 2019. In my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I Liverpool versus AC Milan di Hong Kong, siapa unggul? Laga seru pramusim akan tersaji di Hong Kong. Liverpool akan berhadapan dengan AC Milan di Kai-Tak Sports Park Kolo On City Stadium pada Sabtu (26 Juli 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Meski hanya uji coba, tensi pertandingan dipastikan tinggi. Pelatih Milan, Massimiliano Allegri, menyebut laga ini sebagai ujian penting. Ia tak ingin meremehkan Liverpool dan menegaskan para pemainnya sangat termotivasi tampil di luar Eropa. Penting bagi mereka tampil baik demi menghormati seluruh pendukung Milan di Hong Kong, ujar Allegri, dikutip dari Football Italia. Sama seperti saat melawan Arsenal, Allegri kembali mengandalkan Rafael Leao sebagai striker tunggal. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa Leao akan terus dimainkan di posisi tersebut. Dia tampil bagus. Kami hanya perlu lebih tajam dalam menyelesaikan peluang, katanya. Secara rekor pertemuan, Liverpool masih unggul jauh dengan 6 kemenangan dari 8 laga, sementara Milan baru sekali menang. Menurut kamu siapa yang akan lebih mendominasi kali ini? Yuk, tulis prediksimu di kolom komentar. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them. James Trafford, solusi diam-diam Manchester City di bawah Mistar. Manchester City tampaknya tak ingin mengulang kesalahan musim lalu di posisi penjaga gawang. Stefan Ortega yang menjadi kiper kedua kerap dianggap sebagai titik rawan. Kini, City mengambil langkah berani dengan memulangkan James Trafford, kiper muda berbakat yang dibeli kembali dari Burnley senilai 27 juta pound 593 rupiah, 3 miliar. Seperti dilaporkan Sky Sports pada Jumat 25/7/2025. Trafford merupakan jebolan Akademi City dan pernah membela klub dari 2015 hingga 2023 meski belum tampil untuk tim senior. Keputusan untuk kembali pun diambilnya tanpa ragu setelah tampil gemilang bersama Burnley musim lalu di Liga Championship. Ia sukses membawa Burnley promosi ke Premier League dengan catatan pertahanan terbaik, hanya 16 kebobolan dari 45 laga, 29 clean sheet, dan 84,6% penyelamatan sukses. Tak heran jika pelatih Burnley, Scott Parker, menyebutnya sebagai kiper kelas dunia.
Bagaimana menurut Anda, apakah Trafford layak menjadi suksesor Ederson di masa depan? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. Meski dapat tawaran fantastis dari Chelsea, Juventus nggak lepas satu bintang mudanya. Juventus menolak mentah-mentah tawaran fantastis Chelsea untuk bintang mudanya Kenan Yildiz. Meski The Blues dilaporkan siap membayar 6.568 juta, Bianconeri bersikukuh bahwa pemain internasional Turki itu tidak untuk dijual. Chelsea memang agresif di bursa transfer musim panas ini.
Setelah mengamankan Joao Pedro, Jamie Gittens, dan Liam Delap, mereka kini membidik Xavi Simons dan Jorel Hato. Namun kebutuhan akan penyerang baru, terutama setelah dijualnya Noni Madueke dan masa depan Kunku Jackson yang belum pasti, membuat Chelsea mencoba mendatangkan Yildiz. Sayangnya Juventus menganggap Yildiz sebagai pemain tak tersentuh dalam proyek jangka panjang mereka. Musim lalu ia mencetak 12 gol dan 9 assist termasuk 5 kontribusi gol di Piala Dunia antar klub, catatan yang membuatnya semakin bersinar. Meski kontraknya berlaku hingga 2029, Juve bahkan mempertimbangkan memperpanjangnya lagi untuk menjauhkan minat klub-klub top seperti Chelsea, Barcelona, dan Bayern. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan Juventus menolak tawaran Chelsea sudah tepat? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.